akhirnya dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan itu, maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamat malam saudara, Televisi Republik Indonesia malam hari ini mengetengahkan sebuah dialog dengan tema Budi Gunawan jadi tersangka. Hari ini publik kembali harus membayar mahal untuk menaruh rasa kepercayaan terhadap lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat publik yang seharusnya menjadi koridor pertama di bagian atau di bidang hukum. Dan untuk membahas tema ini, Budi Gunawan menjadi tersangka, 2 orang narasumber telah bersama saya di Studio 6 TVRI. Yang pertama adalah Komisioner dari Kompolnas, Bapak M. Nasir, dan di ujung ada Bapak Profesor Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih pertama-tama sudah hadir. Tentu ini adalah sebuah momen yang sangat tidak kita duga, sangat disayangkan, karena kita ketahui bersama penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu poin reformasi yang sampai saat ini masih memiliki tanda tanya besar, dan akhirnya hari ini kita punya problem baru. Saya mungkin ingin ke Pak atau Prof. Bambang terlebih dahulu. Prof, apa yang terjadi dengan suasana ini? Ini kan sangat anomali, sangat mungkin janggal tidak tepat, anomali lah yang tepat. Apa yang bisa Prof sampaikan terkait dengan keadaan ini? Dalam kehidupan bernegara itu sudah ada aturan-aturan, prosedur-prosedur tata laksana untuk memfilter bagaimana mengangkat seorang pejabat. Ya. Nah, prosedur-prosedurnya harus ditaati. Tata laksana itu harus betul dijunjung tinggi. Hukum dijunjung tinggi. Jangan main potong saja. Jangan main tergesa-gesa saja. Maksudnya apa tuh, Prof? Ya, ini saya lihat kesannya tergesa-gesa, main potong dengan hak prerogatif. Ini tidak ada bahaya. Negeri kita aman-aman saja, polisi juga tidak akan pecah. Tapi kenapa harus ada dorongan yang begitu mendadak memilih seseorang, padahal yang akan diganti itu masih punya waktu gitu ya, sampai bulan 10 kalau nggak salah. Nah, kondisi inilah yang menjadi masyarakat itu yang menginginkan harapan, karena institusi Polri itu harus baik. Polri, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM yang di bawah pemerintah itu baik, maka dihadapkan kondisi yang demikian, jadi rasanya was-was atau khawatir. Ini nanti bagaimana? Nah, ternyata KPK melakukan tindakan yang cukup berani, dan ini kita harus menghormati kepada KPK, karena KPK tidak tunduk kepada seseorang, misalnya presiden, tetapi dia hanya tunduk kepada hukum dan berani dia menyatakan bahwa ada seseorang yang maupun dicalonkan oleh presiden, ternyata ada dugaan dia melanggar hukum, begitu. Salah satu yang publik sesungguhnya dalam beberapa hari terakhir juga menyoroti adalah proses penetapan Pak BG ini untuk menjadi calon Kapolri Tunggal. Ini sudah diajukan ke DPR dan publik sesungguhnya melalui banyak saluran sudah resah karena ada proses-proses yang diharapkan publik dilewati, misalnya melalui PPATK, kemudian KPK dan lembaga-lembaga lain, pajak dan lain-lain, itu tidak dijalani oleh proses ini. Prof melihatnya seperti apa? Begini, ada suatu kecenderungan bahwasanya seakan-akan Polri itu sebagai alat pemerintah, saya lihat. Salah itu. Polri itu alat negara. Dia harus tunduk kepada bangsa dan negara ini, bukan hanya kepada presiden. Dia harus melindungi presiden, melindungi DPR, melindungi seluruh bangsa. Tetapi
proses yang muncul, yang terjadi dalam konteks ini, seakan-akan ada dorongan kekuatan tertentu ya, politis ini sifatnya, yang mendesak seakan-akan ini orangku. Nah ini jadinya ada kekeliruan di situ. Function dari suatu lembaga negara dianggap sebagai lembaga politik, yang itu sebetulnya sudah sering kita cermati, jangan sampai lembaga-lembaga hukum itu dipolitisir, begitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin ke Kompolnas. Pak Nasir, mungkin kita minta penjelasan atau publik ingin tahu sebenarnya proses yang sudah dijalani oleh Pak BG apa saja, dan kemudian kok bisa hal ini terjadi? Ya, terima kasih. Jadi Pak Budi Gunawan ini sudah mengikuti pendalaman terhadap keikutsertaan sebagai calon Kapolri itu 2 kali. Yang pertama pada tahun 2013, ya. Tepatnya pada 26 Juli kita melakukan pendalaman, melakukan interview yang dalam terhadap calon-calon Kapolri saat itu. Saat itu ada 9 orang. Salah seorangnya adalah Pak Budi Gunawan. Sebelum itu kita sudah mengirim surat kepada KPK, mengirim surat kepada PPATK, dan mengirim surat kepada Komnas HAM yang isinya antara lain meminta adanya klarifikasi terhadap calon-calon ini. Rekam jejak calon gitu? Tidak. Rekam jejak kan beliau tidak tahu. Rekam jejak ada di Mabes Polri. Tapi kalau PPATK kita minta bagaimana, apakah ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kalau Komnas HAM kita minta bagaimana, apakah ada profil-profil kekerasan, pelanggaran terhadap HAM ketika beliau memimpin atau ketika beliau menjadi bertanggung jawab pada satu komando, satu level satuan wilayah maupun satuan kerja. Ke KPK kita minta juga apakah ada indikasi-indikasi suap, gratifikasi dan lain-lain sebagai korupsi termasuk dalamnya. Pada saat itu kita memang tidak dijawab oleh instansi-instansi ini. Ada Komnas HAM menjawab. Tapi kedua instansi yang saya sebut tadi, KPK dan PPATK itu mungkin menjawabnya langsung kepada Presiden. Nah, Kompolnas itu sendiri ketika kita memang melihat ada indikasi yang memang harus segera dilakukan pertimbangan-pertimbangan untuk memenuhi pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian yang berbunyi sebagai berikut. Kompolnas bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Memenuhi tugas ini kita memang melihat sudah begitu jauh. Ada beberapa hal yang kita lihat yang sudah menurut kita sudah jauh, menurut pertimbangan kita sudah jauh. Oleh karena itu kita memang mengirim surat kepada Presiden. Kita minta pemberhentian Kapolri sambil juga melampirkan 9 nama senior dari perwira tinggi Polri yang senior yang kita usulkan, satu di antaranya dapat dijadikan calon Kapolri. Itu cerita tanggal 7. Nah, itu melalui sebuah rapat, bukan kita begitu saja. Di rapat itu dibahas seluruh data, dibahas seluruh persoalan, fakta, informasi yang masuk, semuanya dibahas pada rapat itu. Dan belum ada informasi rekening gendut. Rekening gendut ini kan sudah menjadi bahan sudah lama. Ini kan kejadiannya 2010. Iya, PPATK melaporkan. Sudah lama ini 2010. Dan kita kemudian pada saat tanya jawab, pada saat pendalaman itu, kita memperoleh fakta, ada surat dari Barreskrim atas nama Kabareskrim, ditandatangani oleh seorang direktur, dan di situ dinyatakan bahwa Kapolri sudah menjawab pertanyaan LHA dari PPATK itu sudah dijawab langsung ke sana. Kita diperlihatkan surat, bahkan fotokopinya kita pegang. Jadi seperti tadi Prof bilang, kok masih jauh-jauh hari sudah mau diganti? Ya, mungkin Prof melihatnya dari jauh. Kalau kita kan melihat dari dekat, terlalu banyak masalah yang memang harus diakhiri. Oke.
Kita akan lanjutkan, Prof. Tapi kita ingin tayangkan sedikit mengenai profil Komjen Budi Gunawan, dan berikut adalah profil beliau. Ya, Komjen Polisi Budi Gunawan, beliau lahir 11 Desember 1959 dan melakukan pendidikan akademi kepolisian di tahun 1983. Kemudian riwayat jabatan antara lain adalah Kamdiklat Polri 2012 hingga sekarang. Kemudian pernah menjabat Kapolda Bali di tahun 2012, Kadif Propam Polri di 2010 sampai dengan 2012. Dan juga Kadif Binkum Polri 2009-2010, Kapolda Jambi 2008-2009, Kaselapa Lemdiklat Polri 2006-2008, dan Karobinkar SSDM Polri 2004-2006, dan juga pernah menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Dan harta kekayaan di tahun 2008 adalah 4,6 miliar, kemudian harta kekayaan di tahun 2013 22,6 miliar. Iya, dan demikian tadi sekilas mengenai profil Komjen Polisi Budi Gunawan. Saya ingin kembali ke Prof. Bambang. Prof. Bambang, ini kan tadi kok dari Kompolnas, Komisioner Komnas sudah menyampaikan beberapa hal. Bagaimana tanggapan Prof? Begini ya, menurut saya ya, kalau penelitiannya itu administratif, itu bisa terkecoh. Saya sendiri bekas polisi ya. Jadi perilaku saya dulu sebagai seorang inspektur 2 di mana tempat itu tidak terekam. Nah, itu mestinya diteliti juga. Turun ke lapangan, rekam jejak mereka pada waktu menjadi Kapolsek bagaimana, pada waktu di Polres ini bagaimana, pasti ketemu negatifnya nanti. Nah, kalau ini tidak dilakukan, hanya motong administratif, percaya pada data-data yang dari daerah, belum tentu betul. Karena zaman saya dulu ini, Konditbuk namanya, dibawa oleh seseorang pindah, itu bisa berubah. Nah, inilah yang seharusnya menurut saya perlu diperbaiki agar optimal. Dari pengecekan itu tidak hanya sekedar administratif, apakah itu prestasi atau apapun juga, cek di lapangan benar atau tidak. Kalau tidak cross check, akibatnya seperti ini. Oke, Pak Nasir. Nah, ini kan masukan dari Prof. Bambang, cross check di lapangan, dan beberapa pihak juga sebenarnya menginginkan cross check yang lebih jauh daripada misalnya tadi mendapatkan surat dari Bareskrim. Jadi saya barangkali sekalian juga menyampaikan informasi pada kesempatan ini bahwa kita itu ada sebuah program, namanya itu adalah program persiapan pemilihan calon Kapolri. Setiap tahun program itu ada, dan program itu melekat pada sebuah kunjungan ke daerah. Jadi setiap kunjungan ke daerah, seperti Pak Budi Gunawan, beliau pernah menjadi Kapolda di 2 tempat, di Jambi dan di Bali. Itu kita melakukan kunjungan. Kalau mau diperiksa, kita punya arsip bahwa ketika dia di Jambi, kita melakukan diskusi, kita melakukan katakanlah pencarian informasi dan data, Prof, kepada pernah menjadi bawahannya, pernah menjadi sopirnya, pernah menjadi atasannya. Begitu juga ketika dia di Bali. Begitu juga misalnya Suhardi Alius, Komjen Pol Suhardi Alius, pernah menjadi Kapolda di Jawa Barat, pernah menjadi Wakapolda di Polda Metro Jaya. Kita melakukan pendekatan selama beliau ada di sana. Apakah, bagaimana sepak terjang dan sebagainya. Kita punya semua itu. Dan itulah bahan-bahan itu semua menjadi bahan yang kita lampirkan ketika kita menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden. Pertanyaannya adalah yang sebetulnya Bapak barangkali butuh tanyakan supaya juga publik tahu, mengapa orang yang punya riwayat rekening gendut bisa masuk pada 1 dari 9 atau 1 dari 5 calon. Harusnya itu yang Bapak tanyakan. Ini baru mau saya tanyakan, Pak. Baik, saya jawab sekarang atau nanti nunggu Bapak tanya dulu. Silakan, Bapak tanya, jawab. Saya menjawab, ada 3 alasan. Alasan pertama, khusus Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah pernah kita ajak bicara, kalau boleh saya sebut, walaupun kita tidak menyebut fit and proper test, tapi itu sebetulnya pendalaman
yang sangat-sangat personal. Karena di dalam ruangan itu sangat tertutup, tidak ada orang lain, sangat personal. Satu. Yang kedua, kita juga seperti beliau sebutkan tadi, kita memiliki data-data formal, tertulis. Kemudian yang ketiga, kita ini tidak mengajukan satu nama. Kita mengajukan sekian nama dengan perbandingan. Berapa nama itu, Pak? 9 nama diberikan. Dari 9 nama itu memang kita menyampaikan, kalau penggantian Kapolri, Bapak Presiden sampai kalau bila Bapak memiliki pertimbangan untuk mengganti Kapolri saat ini, maka inilah 9 nama dengan segala perkembangan atau apalah namanya itu. Tapi kalau Bapak berkenan untuk mengganti Kapolri pada akhir masa dedikasinya pada Oktober 2015, maka calonnya adalah ini. Itu jelas. Oke. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, saya kira alasan mengapa Masih dari Bapak, 9 yang clear. mengapa Komjen Pol Budi Gunawan itu masuk. Iya. Selama ini hal-hal yang mengatakan ada rekening gendut, ada apa, itu kan tidak pernah ada laporan ke Kompolnas. Padahal semua orang tahu bahwa Kompolnas adalah lembaga satu-satunya di Republik ini yang mendapat amanah undang-undang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden soal calon Kapolri. Seharusnya itu masuk ke kami supaya kami bisa mengolahnya. Kami ini adalah orang-orang yang berdiri sangat-sangat netral, tidak memihak pada siapapun juga. Anda tahu, saya bukan polisi. Ya. Saya profesional yang masuk di sana. Saya mencoba untuk bertindak di tengah. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak pro siapapun juga. Wong saya tidak kenal. Tetapi asupannya tidak ada. Disitulah masalahnya. Jadi jadi intinya tidak ada laporan dari masyarakat kurang lebih seperti tidak ada sih, tulisan-tulisan itu banyak. Oke, tapi tidak didukung oleh fakta hukum. Oke. Apakah kita mau bicara fakta hukum aja? Ya, apa kita hanya mau bicara rumor-rumor? Itu satu hal. Ya. Yang lain, persoalan sudah lama, Pak. 2010. Udah 2 kali dia masuk. Tahun lalu, tahun 2013 juga sudah. Dan tahun ini, sejak bulan Desember sudah dilansir di seluruh pemberitaan bahwa Kompolnas akan menjaring calon Kapolri. Seharusnya itu udah masuk, Pak. Kalau memang benar-benar tujuannya mencari. Tapi sekarang setelah seluruh proses sudah ada di DPR, baru muncul. Ini juga pertanyaan. Ada apa dengan Polri? Oke. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Namun sebelumnya kita harus jeda. Kita akan hadirkan satu orang lagi narasumber dari Komisi 3, Bapak Nasir Jamil dari fraksi PKS.